Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Wahyuni. Di sini saya akan membahas tentang salep dan suppositoria. Yang pertama yaitu salep. Salep merupakan sediaan semi solid atau setengah padat yang mudah dioleskan dan ditunjukkan untuk pemakaian topikal pada kulit dan membran mukosa. Fungsi salep ini yaitu sebagai bahan aktif pembawa substansi obat untuk pengobatan kulit, sebagai bahan pelumas pada kulit, dan sebagai bahan pelindung kulit, yaitu untuk mencegah kontak permukaan kulit dengan larutan berair, dan sebagai perangsang kulit. Selanjutnya yaitu suppositoria. Suppositoria adalah suatu bentuk sediaan padat berbentuk kerucut atau peluru yang pemakaiannya dengan cara memasukkan melalui lubang atau celah pada tubuh, di mana ia akan melebur, melunak atau melarut dan memberikan efek lokal atau sistemik. Selanjutnya yaitu basis. Basis salep berdasarkan komposisi dasar atau basis salep ini dapat digolongkan menjadi satu basis hidrokarbon. Basis golongan ini bersifat lemak dan bebas air. Basis salep ini cenderung stabil dan tidak dipengaruhi waktu. Salep dengan hidrokarbon memberikan efek emulien, dapat melekat pada kulit dalam waktu yang lama. Ciri-ciri dari basis salep ini adalah: satu, sukar dicuci; yang kedua, dapat mengurangi kelembapan pada kulit. Dua, basis serap atau basis absorpsi, berperan sebagai emulien meski daya penutupan terhadap kulit tidak seperti pada basis berlemak. Basis ini tidak mudah hilang dengan pencucian air. Basis salep ini dapat digunakan untuk mencampurkan larutan berair dan berlemak. Ciri-ciri basis serap ini antara lain yaitu: satu, dibentuk dari kombinasi hidrokarbon dengan senyawa yang bersifat hidrofil. Yang kedua, jika disentuh sebenarnya tidak menyerap air, tapi dengan pengadukan dapat menyerap larutan air. Yang ketiga, basis yang dapat dicuci dengan air. Merupakan emulsi minyak dalam air atau krim vanishing cream. Dapat digunakan pada luka yang basah dengan sistem emulsi minyak dalam air. Mempunyai kemampuan menyerap cairan yang dikeluarkan oleh luka. Selanjutnya, jika digunakan dapat membentuk lapisan tipis semi permeable, tapi jika emulsi air dalam minyak dari sediaan semi padat akan membentuk lapisan hidrofobik pada kulit. Yang keempat, basis salep yang dapat larut dalam air antara lain PGA atau campuran PEG. Basis ini sangat mudah melunak dengan penambahan air sehingga larutan ini tidak efektif jika dicampur dengan larutan berair. Selanjutnya yaitu bahan dasar atau basis suppositoria. Di antaranya, yang ke-1, basis lemak atau olem kakao atau lemak coklat. Yang kedua, basis yang dapat bercampur atau larut air, seperti gliserin, gelatin, polietilengkol atau PEG. Selanjutnya yaitu pembuatan salep. Yang pertama yaitu metode pencampuran. Semua komponen salep dicampur bersama sampai sediaan homogen. Yang kedua, metode pelelehan. Zat pembawa dan zat berkhasiat dilelehkan bersama dan diaduk sampai membentuk pasa yang homogen. Yang ketiga, metode trituasi. Zat yang tidak larut dicampur dengan sedikit basis yang akan dipakai atau dengan salah satu zat pembantu. Kemudian dilanjutkan dengan penambahan sisa basis. Yang keempat, salep yang dibuat dengan peleburan. Selanjutnya, metode pembuatan suppositoria. Yang pertama, dengan tangan. Hanya dapat diterapkan untuk suppositoria dengan bahan dasar olem kakao skala kecil, dan jika zat aktif tidak tahan pemanasan. Yang kedua, dengan mencetak hasil leburan. Menggunakan basis gliserin gelatin. Cetakan harus dibasahi dulu dengan parafin cair. Menggunakan basis olem kakao dan PEG. Cetakan tidak perlu dibasahi karena akan mengerut pada proses pendinginan dan mudah dilepas dari cetakan. Yang ketiga, dengan kompresi proses penuangan, pendinginan, dan pelepasan suppositoria dilakukan dengan mesin. Selanjutnya, etiket. Etiket adalah sediaan apoteker atau farmasi untuk memberi petunjuk cara pemakaian obat tersebut kepada pengguna atau pasien. Etiket berdasarkan fungsinya terdiri dua etiket, yaitu yang pertama etiket putih, yang digunakan untuk memberi tanda pada obat dalam, sedangkan etiket biru digunakan untuk memberi tanda pada obat luar.
Sediaan salep sifatnya hanya topikal atau di kulit saja, dan supositoria tidak masuk kerongkongan dan saluran cerna. Maka karena salep dan supositoria merupakan obat luar, maka salep diberi etiket warna biru. Yang selanjutnya yaitu pengemasan salep. Salep dapat disimpan dalam botol atau tub. Tub untuk salep mata dikemas dalam tub kaleng atau plastik kecil dan dapat dilipat. Dapat menampung sekitar 3,5 gram salep. Tub salep untuk topikal digunakan ukuran 5-30 gram. Untuk botol salep digunakan ukuran antara 1/2 pon sampai 1 pon atau lebih. Wadah gelas dapat berwarna gelap dengan tujuan melindungi obat terhadap cahaya. Keuntungan tub dibandingkan botol yaitu pemakaian lebih mudah, mengurangi kontaminasi selama penggunaan. Botol salep dapat diisi dalam skala kecil oleh seorang farmasi dengan mengemas sejumlah salep yang sudah ditimbang ke dalam botol dengan memakai spatula yang fleksibel dan menekannya ke bawah, sejajar melalui tepi botol guna menghindari kemungkinan terperangkapnya udara di dalam botol. Pada skala besar, tub umumnya diisi dengan alat bertekanan tinggi dari bagian ujung belakang yang terbuka atau ujung yang berlawanan dari ujung tutup dari tub yang kemudian ditutup dan disegel. Salep yang dibuat dengan cara peleburan. Pengisian dapat dilakukan langsung setelah dilelehkan, langsung dimasukkan ke dalam botol. Pembekuan terjadi di dalam botol. Penyimpanan salep harus pada temperatur di bawah 30 derajat Celcius untuk mencegah melembek, apalagi dasar salepnya bersifat dapat mencair. Selanjutnya yaitu pengemasan supositoria. Yang ke-1, supositoria gliserin dan gelatin umumnya dikemas dalam wadah gelas ditutup rapat supaya mencegah perubahan kelembapan supositoria. Yang kedua, supositoria yang diolah dengan basis olem kakao biasanya dibungkus terpisah-pisah atau dipisahkan satu sama lainnya pada celah-celah dalam kotak untuk mencegah terjadinya kontak antara supositoria tersebut dan mencegah perekatan. Yang ketiga, supositoria dengan kandungan obat yang peka terhadap cahaya dibungkus satu persatu dalam bahan tidak tembus cahaya seperti lembaran logam. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan salep. Kelebihan salep yang pertama yaitu dapat diatur daya penetrasi dengan memodifikasi basisnya. Yang kedua, salep dengan bahan dasar lanonin mempunyai sifat yang lebih mudah dicuci dengan air dibandingkan salep dengan basis berminyak. Yang ketiga, lebih sedikit mengandung air sehingga sulit ditumbuhi bakteri. Kekurangannya yaitu 1. Lengket. Yang kedua, pada basis lanonin, kekurangan dari basis salep ini adalah kurang tepat bila dipakai sebagai pendukung bahan-bahan antibiotik dan bahan-bahan lain yang kurang stabil dengan adanya air. Yang ketiga, salep basis hidrokarbon. Sifatnya yang berminyak dapat meninggalkan noda pada pakaian serta sulit dicuci dengan air. Selanjutnya yaitu supositoria. Kelebihannya yaitu 1. Dapat menghindari terjadinya iritasi obat pada lambung. Yang kedua, dapat menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan. Yang ketiga, obat dapat masuk langsung dalam saluran darah sehingga obat dapat memberi efek lebih cepat daripada penggunaan obat per oral. Yang keempat, efektif bagi pasien yang mudah muntah atau tidak sadar. Kekurangannya yaitu supositoria. 1. Pemakaian kurang praktis. Yang kedua, daerah absorpsinya lebih kecil. Yang ketiga, cairan dalam rektum relatif sedikit dibandingkan dengan cairan saluran cerna atau lambung dan usus. Kekurangan cairan dalam rektum menghambat proses desintegrasi dan absorpsi. 4. Absorpsi obat dari supositoria tidak konsisten. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa dapat dipahami dan menambah wawasan tentang salep dan supositoria. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.